Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan saya langsung ke Bu Lely. Bu Lely, bahwa tadi kita melihat bahwa ini sebuah inovasi yang juga dilakukan oleh Kemenpan RB dengan sudah adanya pelayanan publik berupa aplikasi lapor di sini. Jadi bisa langsung lapor dengan melihat tindakan langsung dengan harapan bahwa ini bisa mengubah wajah pelayanan publik kita untuk lebih baik lagi. Bahkan yang diharapkan bahwa oleh Presiden Joko Widodo, wajah kaku itu sudah tidak ada lagi lah sebenarnya seperti itu. Menurut Anda memang apa yang perlu memang ditata lagi, dibenahi lagi, dan juga harapan kedepannya seperti apa, Bu Lely? Bu Lely, mohon maaf, audionya seperti masih di mute. Ya, Oke, baik. Saya lupa unmute. Ya, lapor ini diinisiasi oleh 3 lembaga tadi seperti Bu Dia. Jadi Ombudsman di dalamnya menjadi kanal terakhir ketika instansi yang dilaporkan tidak menindaklanjuti. Ini pun sebetulnya prinsipnya sama dengan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal di dalam Undang-Undang 25, di mana masyarakat diharapkan memanfaatkan atau mengoptimalkan layanan pengaduan internal dulu, Mbak. Jadi kalau sekarang ditanya apa ekspektasi kita, kami berharap tentu unit-unit layanan pengaduan di KL, di instansi masing-masing itu optimal untuk menangani pengaduan. Sehingga masyarakat tidak perlu sampai harus ke Ombudsman, tidak perlu sampai harus ke lapor misalnya, karena masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah ini punya mekanisme aduan internal gitu ya, mekanisme pengaduan masing-masing. Jadi katakanlah kalau di kementerian itu ada inspektorat gitu ya, kemudian di pemerintah daerah juga ada inspektorat daerah, di polisi juga ada inspektorat, ada bahkan satu unit kadang punya beberapa unit layanan pengaduan. Kalau itu saja dioptimalkan, maka tentu masyarakat sudah bisa dapat penanganan dari tangan pertama, tidak harus masuk kemudian ke Ombudsman. Jadi gitu lebih ya. cepat ya, sehingga, seperti itu ya? Ya, sehingga Ombudsman bisa juga fokus pada mandat berikutnya, di mana ada mandat untuk pencegahan maladministrasi yang sifatnya sistemik begitu. Sehingga yang kasus-kasus yang terus, apalagi yang kasusnya berulang, misalnya banyak sekali kasus yang berulang kita terima, layanannya itu saja, itu bisa selesai gitu ya, dengan sebuah skema yang di masing-masing instansi tersebut sudah dibuat SOP-nya, dibuat panduannya, sehingga masyarakat tahu. Nah, kedua tentu minimal saja standar kepatuhan yang ada di dalam Undang-Undang 25 ya Bu Dia ya, itu semua bisa dijalankan. Standar minimal yang dipenuhi misalnya standar waktu, biaya, sehingga semua menjadi baku mutu bagi layanan tersebut, yang kemudian minimal ada saja itu sudah bagus yang tadi. Kemudian yang berikutnya tentu tadi sistem pelayanan birokrasi yang tidak kaku ini dalam pengertian bagaimana menciptakan layanan yang berkeadilan. Kalau kami menyatakan berkeadilan, tentu di dalamnya akan banyak juga esensi-esensi terhadap hal-hal yang sifatnya memberikan afirmasi pada kelompok marginal, kemudian keadilan bagi mereka yang kelompok disabilitas misalnya begitu. Jadi hal-hal tersebut yang semestinya menjadi rambu-rambu bagi lini terdepan, terutama tadi Bu Dia juga sampaikan yang front office begitu ya. Bagi kami ini lini terdepan lah yang perlu diperbaiki karena masyarakat yang langsung berhadapan. Selebihnya kemudian tentu yang sifatnya sistemik atau yang sifatnya regulatif ya, karena pelayanan publik juga ada yang di depan dan kemudian ada yang sifatnya regulasi, dan itu justru mempengaruhi jauh lebih banyak lagi masyarakat. Oke, baik. Saya ke Bu Dia, tadi kita lihat itu yang adalah harapan bahwa memang salah satunya adalah berkeadilan dan juga lebih cepat sebenarnya, jangan sampai nunggu ke Ombudsman dulu atau jangan sampai harus lapor menggunakan aplikasi lapor. Kalau bisa diselesaikan di tahap awal, kenapa tidak? Sebenarnya seperti itu. Nah, dari percakapan ini Bu Dia, mungkin ini bagaimana akhirnya atau apa kedepannya yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan ini? Karena kalau kita lihat Presiden mengatakan ini sebuah PR yang besar yang harus kita rubah, tidak hanya PR sendiri tapi ini adalah PR semuanya tentunya untuk mengubah mindset dan juga culture ini. Menurut kami memang pembenahan pelayanan publik di Indonesia ini tidak bisa dilakukan
secara parsial. Ya. Jadi harus melibatkan banyak pihak, berkolaborasi, dan juga yang paling penting stakeholder utama kita adalah masyarakat yang dilayani. Mereka lah yang sebenarnya paling jujur, yang bisa menilai apakah pelayanan publik itu sudah baik atau belum. Nah, oleh karena itulah Mbak Eliza, sebenarnya peningkatan partisipasi masyarakat ini hanya merupakan salah satu ya dari strategi kami dalam rangka memperbaiki pelayanan publik nasional. Jadi peningkatan partisipasi masyarakat tadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi apakah itu melalui lapor, kami juga punya yang disebut dengan SKM, melakukan survei secara periodik setiap tahun untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat. Kami juga mengembangkan sistem informasi pelayanan publik di mana masyarakat dimanapun atau pihak manapun dapat melihat apa sebenarnya yang ada di masing-masing unit pelayanan di Indonesia saat ini masih dalam pengembangan. Dan kami juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan FKP, Forum Konsultasi Publik, di mana penyelenggara pelayanan publik itu memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi dengan melakukan semacam FGD ya, Focus Group Discussion ya, untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan ini juga bisa diangkat dari aplikasi lapor tadi sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah, selain itu, selain tadi penggunaan IT melalui transformasi pelayanan publik yang dalam rangka menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik, kami juga berupaya untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk tidak hanya bekerja biasa-biasa saja, mereka harus berpikir out of the box. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan ekosistem inovasi, di mana ini sudah kami gaungkan sejak tahun 2014, dan ini terus kami gelorakan semangat untuk melakukan berbagai terobosan agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, berbagai terobosan inilah yang paling penting melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik kami tindak lanjuti. Jadi kami tidak hanya ada inovasi tetapi tidak direplikasi, tidak disebarluaskan. Oleh karena itu kami memiliki program scaling up replikasi inovasi pelayanan publik untuk penyelenggara pelayanan publik yang sama ya, yang selama ini dengan yang sudah ada inovasinya. Dan selain itu juga ada pelembagaan inovasi. Nah, satu hal yang saat ini sedang kami galakkan adalah integrasi pelayanan publik. Betul. Jadi kami melihat bahwa masalah perizinan ini masih menjadi hal yang sangat mendasar di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam rangka mensupport, salah satunya mensupport mendorong agar IODB kita, ease of doing business, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik, kami mencoba untuk mengintegrasikan yang menggunakan konsep mall pelayanan publik. Jadi integrasi dari berbagai jenis layanan, tidak hanya perizinan tetapi juga non perizinan yang dapat mensupport agar investasi bisa masuk lebih mudah ya dalam satu lokasi yang disebut dengan mall pelayanan publik tadi. Jadi semacam one stop service area. Masyarakat bisa menerima berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi, dan juga ini sangat masif menggunakan IT ya, sehingga masyarakat juga untuk antrian misalnya ya bisa menelusuri juga sejauh mana berkas mereka ditindaklanjuti. Jadi kehadiran mall pelayanan publik saya kira ini menjadi salah satu terobosan kami juga agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan. Baik, jadi ini menjadi satu kesatuan, yaitu tadi yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, kecepatan, inovasi, dan juga berkonsentrasi pada hasilnya. Satu lagi adalah berkeadilan ya, diharapkan seperti itu. Terima kasih Bu Dia dan juga Bu Lely telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.